Halo teman-teman, kali ini saya akan jalan-jalan ke Kota Lumajang. Saya ingin flashback ke tempat-tempat yang dulu saya pernah kekunjungi selama waktu masa-masa SMK dulu, khususnya ya di tempat-tempat yang mungkin saya ingin mengetahui sekarang apakah ada perubahan atau enggak. Nah, makanya saya ingin sekali untuk mengunjungi sekarang. Oke, kita akan menuju ke tempat-tempat yang dulu saya waktu SMK saya pernah kunjungi di sana. Hari ini cuacanya cukup panas dan anginnya juga kencang. Jadi ya banyak sekali kendaraan roda 4 di sekarang yang keluar berlarang-larang di jalan provinsi ini. Dulu saya pernah di malam hari lewat jalan ini. Itu jalan ini dulunya gelap. Sekarang nggak tahu ya malamnya atau masih gelap atau enggak ya. Soalnya di sini dulu banyak-banyak pohon. Nah sekarang di sisi kiri ini sekarang pohonnya sudah ditebang ya, udah dibuat stokpel pasir sekarang. Tapi kenapa kok sekarang ditutup stokpelnya, saya juga kurang mengerti. Yang mengerti adalah yang dari pihak berwajib. Dulu waktu SMK saya sering pulang malam karena dulu saya juga anggota OSIS ya. Jadi ya sering pulang malam sampai jam 10 gitu. Sampai orang tua itu kadang-kadang jemput, khawatir sama anaknya. Ya karena OSIS kan tahu sendiri lah kalau dengan organisasi itu pasti pulangnya agak malam ya, agak lama. Ya masa-masa SMK, masa-masa ambis lah. Dulu waktu SMK saya sering ikut gerak jalan gitu namanya di sini. Jadi waktu SMK itu tiap tahun itu pasti ada di Lumajang ngadain lomba gerak jalan atau baris berbaris. Dulu saya pernah ikut dan pernah juara harapan 1, pernah juara 2 sama juara 3. Dulu saya pernah 3 kali juara. Ya alhamdulillah lah. Jadi dulu yang waktu perlombaan itu setiap hari saat sekolah itu kita latihannya di jalan ini, di jalan Rabuk Lor ini ya. Jadi masuk pemukiman terus nanti pulaunya lewat sini ya. Begitulah dulu waktu SMK, waktu-waktu yang sangat memorable lah. Banyak hal yang bisa dilakuin di sana. Di samping kiri adalah GM baru ya teman-teman, yang sekarang masih dalam tahap renovasi karena ada kejadian sebelumnya dapat musibah ya. Sekarang GM-nya masih dialihkan ke GM lama. Nah ini adalah di sisi kanan SMK saya ya, sama RS Muhammadiyah Lumajang. Dulu RS Muhammadiyah itu belum ada. Dulu itu tempatnya dulu panti ya, panti asuhan Muhammadiyah Putra, khusus Putra. Sekarang panti Putra Muhammadiyah sekarang dipindah di daerah utara ya. Saya lupa namanya daerah mananya. Dulu sering sekali di panti itu, karena SMK saya satu masjidnya untuk sholat itu satu masjid dengan orang panti. Jadi sering sekali komunikasi sama mereka dengan orang-orang panti sana. Dan juga saya dulunya di organisasi OSIS itu saya kabitnya ketua kabit keagamaan ya. Jadi juga ngurus-ngurus musola atau masjid itu. Jadi ya sering juga koordinasi sama orang-orang panti. Ya banyak lah gitu, banyak pengalaman lah di sana saat ikut di organisasi. Makanya teman-teman saat ini yang mungkin yang lihat video ini masih sekolah SMA atau SMK,
manfaatinlah untuk kalian untuk berorganisasi ya, karena organisasi itu banyak sekali loh pengalaman, baik public speaking, lalu komunikasi dengan orang lain, dengan masyarakat. Itu hal yang jarang yang kita temui gitu, atau hal yang kita di rumah itu nggak bisa lakuin gitu. Jadi benar-benar harus dimanfaatkan. Ini pertigaan Klojen ya. Ini dulu pernah saya syuting di sini sebagai polisi ya. Dulu ada kakak tingkat saya itu ada tugas ya buat video pendek, film pendek gitu. Jadi saya sebagai aktor, sebagai polisi untuk nilang gitu. Intinya filmnya itu kayak seperti kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas lah. Ya sekarang gini kan kita harus pakai seat belt, kemudian bawa SIM, bawa STNK gitu kan. Pokoknya depan-depannya harus dibawa, lalu pakai helm kalau yang motor gitu kan. Ya intinya kita harus patuhi lah peraturan yang sudah berlaku ya. Oke, kita lewat jalan sini aja. Ini tuh jalan alternatif ya menuju ke kotanya. Soalnya kalau lewat jalan utamanya tuh biasanya tuh macet, dan soalnya banyak truk gitu loh, banyak truk pasir atau truk-truk muatan berat gitu. Ya mungkin ini jalan efektif lah untuk yang paling cepat ke menuju kotanya gitu. Jadi dulu tuh sering di sini daerah sini itu ada event-event gitu. Ada event-event seperti pameran gitu. Ya kita ke sana aja ya. Kita coba tempatnya dulu. Ini ke kiri. Nah, dulu ini tempatnya pameran ya. Ini menuju ke tempat pameran dulu. Pamerannya itu sebenarnya di stadion kayak lama gitu loh. Sebenarnya di sampingnya juga ada gor buat ke olahragawan gitu. Kalau ada pameran ini jalannya ditutup buat parkiran sama teman. Ada kayak kios-kios yang di luar gitu. Ada jualan kayak binatang-binatang lah gitu dulu di sini, sama bunga-bunga biasanya. Nah ini adalah stadion atau apa ya disebutnya lapangan ya, di sebelah kiri ini. Lapangan itu ya, di sebelah kiri itu lapangan, dan di sebelah kanan ini adalah Gor Wirabakti namanya, Gor Wirabakti. Dulu saya pernah ikut kejuaraan bulu tangkis di sini. Jadi dulu pernah ikut, alhamdulillah menang 1 kali, dan setelah itu kalah. Kan yang penting menang ya, menang 1 kali lah, merasakan ikut kejuaraan di sini. Oke, saya coba berhenti dulu, kita coba lihat situasinya. Nah ini adalah gedung olahraga ya. Di sana bisa basket, bulu tangkis, kemudian voli, sama biasanya gedung ini dibuat kegiatan-kegiatan oleh masyarakat Lumajang buat kayak kegiatan indoor aja gitu. Kejuaraan-kejuaraan juga biasanya di sini diselenggarakan. Oke, kita lanjut aja ya guys, untuk explore tempat-tempat lainnya. Ini kita edisinya jalan-jalan nih guys, kita mengeksplor ke tempat-tempat yang lama dulu yang pernah saya singgahi. Jadi saya pengen lihat sekarang itu apakah ada perubahan atau enggak gitu ya. Iya, mungkin saya sengaja tidak turun dari mobil karena repot ya. Repot ya, mungkin pertama kali ya saya buat vlog ini. Ya mungkin nanti next time kita explore lah, pokoknya itu sambil turun lah. Kita
Oke, kita lanjut ke daerah kota ya. Ini bisa ke kota juga. Di sini dulu ada cilok enak banget gitu. Aku nggak tahu sekarang daerah mana ya tempatnya, maksudnya posisinya itu saya agak-agak lupa gitu. Dulu ada cilok enak gitu, sering sama teman-teman kalau pulang SMK tuh beli cilok dulu di sini dulu sebelum pulang ke rumah. Yang mana ya, aku lupa banget ya. Nah ini guys, di sebelah kanan ini, nah ini namanya cilok cokro. Nah cilok cokro tuh enak banget, rekomendasi. Apalagi di kawasan ini kan juga baratnya kan ada sekolah gitu kan ya, recommended lah buat anak-anak sekolah gitu. Ini daerah pasar ya, pasar besar Lumajang, daerah pasar besar Lumajang. Jadi salah satu pasar yang paling besar ya di Lumajang, pusat di kota gitu. Ini ada tuku jam ya, tuku jam ikonik lah di pasar Lumajang. Kita lurus aja. Nah di sini juga saya sering cari-cari makanan gitu, kayak apalagi buah. Di sini juga banyak ya. Ya mungkin karena pasar ya, gimana sih? Pasar ya, karena pasar ya banyak buah lah gitu. Ya murah-murah soalnya gitu, buah banyak, bisa dinego itu. Biasanya kan kalau kita beli buah itu kan sama orang-orangnya tuh sulit kan untuk nego. Tapi kalau di sini tuh di pasarnya langsung tuh murah gitu loh untuk kalau nego buah-buahan gitu kalau di Lumajang. Nanti teman-teman kalau ke Lumajang bisa lah main-main ke pasar tadi. Maaf tadi saya nggak lewat pasar soalnya ini sudah siang hari ya. Pastinya macet ya, apalagi panas juga, pasti macet daerah-daerah pasar gitu. Soalnya pastinya banyak mobil di sana yang antar-antar barang gitu, barang-barang yang datang ke kios. Jadi saya menghindari itu karena saya nggak suka macet ya. Siapa yang suka macet? Nggak mau lah ya kan. Oke, kita lurus saja ya. Kita lihat Stadion Semeru di pintu masuk barat ya. Di pintu masuk yang barat kita lihat. Di sini tuh Jalan Toga ini banyak makanan guys. Banyak makanan camilan maupun makanan berat tuh di sini banyak. Soalnya di sini tuh tempatnya strategis ya untuk istirahat gitu. Yang mungkin pekerja maupun pelajar itu kalau udah pulang sekolah itu biasanya kesini ramai gitu, banyak yang beli makanan. Nah di kanan saya ini sudah ada Stadion Semeru. Sudah depannya Stadion Semeru ya guys. Ya ini ya guys untuk Stadion Semerunya teman-teman. Jadi dulunya ini pernah sekali di ajang sepak bola ya. Dulu Lumajang itu masuk Liga 2, tapi sekarang sudah terrealisir masuk ke Liga 3. Jadi ya sekarang nggak bisa disiarkan langsung ya di televisi. Biasanya lihatnya disiaran ulang. Ini adalah pintu depan tampak Stadion Semeru Lumajang di pintu barat. Di utaranya stadion ini juga ada taman ya, ada taman di utaranya stadion. Tamannya itu lupa namanya, taman apa ya? Tamannya itu adalah Taman Artayama. Nah, nanti teman-teman bisa cari di Google Taman Artayama.
Itu berada di utaranya, sebelah utara stadion gitu. Stadion Semeru gitu. Ini juga ada sekolah ya, sekolah SMK Negeri 2 Lumajang ya. Jadi kalau di kota itu banyak sekali ya sekolah-sekolah yang strategis banget di kota itu yang berdekatan gitu loh. Jadi enak gitu. Ya otomatis ramai kendaraan gitu. Kalau kita cerita di stadion, dulu saya pernah ikut upacara dulu kalau nggak salah di stadion itu. Upacara Hari Pancasila nggak salah itu, yang diadain oleh kepolisian pemerintah gitu. Jadi dulu tuh di Lumajang itu setiap sekolah itu biasanya itu ikut diundang untuk mengikuti, memperingati lah hari-hari besar nasional gitu. Jadi ya saya juga kan anggota OSIS, jadi otomatis ya ikut gitu, ikut mengikuti upacara. Enaknya adalah kita nggak bisa ikut pelajaran di hari pertama, di jam pertama gitu. Jadi kita diberi keringanan lah. Kita diberi keringanan, nggak bisa ikut di pelajaran jam pertama. Ya otomatis ya kita harus ngejar lah, ya kan? Kita harus ngejar juga. Ya kita kan nggak boleh, kalau kita ikut organisasi kita kan nggak boleh, kalau ada ketinggalan pelajaran ya jangan disepelekan lah. Kita harus ambil hak kita sebagai pelajar, sebagai mencari ilmu. Kita ambillah ilmu-ilmu kita yang belum kita dapat gitu. Wah sih, keren ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi dulu sering ikut lomba gitu guys, di kayak upacara. Jadi upacara itu dilombakan loh guys di Lumajang itu. Aku nggak tahu ya di kota-kota kalian itu upacara tiap sekolah itu apakah diadakan perlombaan juga ya, kayak peleton terbaik gitu. Biasanya persekolahan dibuat peleton. Nah itu nanti dinilai mana kerapiannya, mana kedisiplinannya selama upacara berlangsung, itu dinilai oleh pihak panitianya. Nanti diberi apresiasi lah, kayak piala gitu. Wah itu saya sering lah mendapatkan. Oh ya, ngomong-ngomong tadi kan ngomong terus ya, sekolah mana, SMK mana. Oh ya guys, tadi udah di spill ya di SMK-nya. Dia saya dulu adalah sekolah di SMK Muhammadiyah Lumajang yang di Labro tadi. Jurusan farmasi guys gitu. Jadi jurusan farmasi. Di sana ada banyak jurusan sih. Banyak, ada perawat, ada farmasi, ada multimedia, yang sekarang yang terbaru adalah TLM kalau nggak salah ya. Jadi di sana keren lah sekolahnya itu. Yang dari sekarang udah punya gedung baru ya, udah lantai 5 atau 4 gitu. Dulu nggak ada guys. Saya dulu ikut merasakan masih baru lah, karena sekolah masih berjalan baru saat itu 5 tahun nggak salah. Jadi saya angkatan 5 di sana. Ya mungkin yang sekarang nonton video ini yang alumni SMK mulu bisa komen ya di bawah ini. Kita flashback bareng, cerita-cerita di komen pernah ikut kegiatan apa aja selama di SMK mulu gitu. Ini kalau ke utara ini ke terminal ya, terminal area Wiraraja, daerah terminal sana lah. Biasanya kalau bus-bus kita ke Surabaya, ke Pasuruan, itu ke daerah utara tadi, ke terminal gitu. Oh ya guys, tadi ngomong-ngomong panti. Nah di sebelah kiri saya itu, sebelah kita itu ada panti guys, ternyata guys. Panti Muhammadiyah itu di daerah sini. Itu jadi ada gang, itu daerah panti ya. Nggak kesini kita nggak ingat ya daerah panti mana, Panti Putra dulu dipindah kemana kan, kalau kita nggak kesini nggak tahu. Sekarang udah ingat. Oh ya, ini sebelah kanan kita ini yang warna orange itu adalah stadion juga di pintu timur, dan sebelah kiri itu ada kayak ya, ada taman kayak pura tadi ya, kayak pintu masuknya taman gitu. Ini sebelah kanan tuh SMA 1 nggak salah, semasa gitu. Nah jadi ini yang kiri jalan itu, ini dulu buat kita itu
Jadi yang lomba baris berbaris gitu, dia lewat sini gitu. Lewat sini, jadi mulai startnya itu di daerah alun-alun, nanti finishnya di daerah alun-alun nggak salah gitu. Jadi muter lah, nanti kita lewati apa ya, rutenya baris berbaris ya. Di sebelah kanan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lumajang ya, RSUD Dr. Haryoto. Jadi ini salah satu rumah sakit daerah ya, daerah Lumajang gitu, Rumah Sakit Umum Daerah. Nah, ini sudah memasuki kawasan inti Lumajang ya, kotanya ya. Ini di kanan kiri jalan itu sudah banyak toko atau kios-kios gitu. Nah, jadi dulu ini ramai banget. Sebelum pandemi itu ramai. Ya macet lah gitu jalan sini tuh. Pasti keluar masuk mobil itu, dan parkiran pun tuh sulit kalau apalagi hari-hari raya itu, wah, atau hari puasa, hari Ramadan itu sulit banget parkiran di sini gitu. Ya kalau saran saya sih, kalau mau beli-beli itu jangan mendekati hari raya lah, awal puasa gitu atau awal Ramadan itu bisa lah untuk beli-beli barang gitu. Atau mulai saat ini ya, sebelum Ramadan ya. Jadi sebelum Ramadan itu sudah beli-beli barang gitu guys. Sudah beli-beli barang, jadi harganya itu lebih terjangkau ya. Ya namanya juga pasar ya. Kalau banyak peminat kan pasti harganya dinaikkan. Kalau peminatnya sedikit pasti harganya diturunkan. Soalnya kan cari peluang pasar gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu sih kapan kita harus beli baju untuk lebaran gitu guys. Nah, ini ada bioskop Ngopik Lumajang. Itu salah satu bioskop salah satu bioskop pertama ya di Lumajang ya. Dulu tutup, nggak tahu tutupnya tahun berapa. Terus beberapa tahun kemarin itu sudah dibuka lagi, direnovasi ya. Jadi teman-teman di Lumajang itu kalau mau lihat bioskop itu jadi nggak jauh-jauh ke Jember gitu ya. Jadi sekarang sudah ada lah di Lumajang menonton video atau film gitu di bioskop. Jadi dulu nih ramai guys. Wah, ini saya nostalgia banget gitu. Jadi waktu kecil dulu saya sering kesini gitu sama orang tua gitu. Jadi beli-beli barang lah gitu. Apalagi minta es krim gitu kan. Wah, itu orang kecil kan pasti suka es krim gitu kan. Jadi sering lah di sini dulu itu. Ini GM lama. Nah, ini sudah selesai untuk jalan satu arahnya guys. Ini nanti ada Piala Adipura guys. Tahun berapa gitu Lumajang dinobatkan Piagam Adipura gitu. Salah satu kabupaten atau kota yang memiliki kebersihan yang baik gitu guys. Ini jembatan, dulunya nggak ada di atas, jadi ada lampu-lampu. Kalau malam tadi itu bagus guys. Kalau malam itu bagus lampu-lampunya gitu, warna-warni gitu. Di sebelah kiri saya ada Dinkes, lalu juga ada Polres. Jadi di alun-alun Lumajang ini sudah kita masuk alun-alun guys. Kita udah masuk alun-alun. Ada komando distrik militer juga, dan juga tentunya ada kantor Bupati Lumajang di sebelah kiri kita tadi ya. Kita coba keliling dulu ya guys, untuk ke alun-alunnya ini. Kita keliling dulu, muter-muter dulu lah. Kita lihat samping kanan, mungkin ada banyak perbaikan atau gimana selama ini. Kalau malam minggu di sini ramai guys, ramai, dan ada kalanya itu ada event-event gitu loh dari pihak-pihak yang mengadakan gitu. Kalau Harjalu itu hari jadi Lumajang guys.
Jadi Harjalu itu pastinya itu diadain di sini kalau pas Harjalunya. Lumajang itu Harjalunya itu Desember guys. Jadi Lumajang itu untuk hari ulang tahunnya, hari jadinya itu tanggal 15 Desember. Jadi tiap Desember, bulan Desember itu pasti banyak event-event atau perlombaan ya, khususnya di alun-alun ini. Apalagi di sebelah kiri itu ada pendopo ini. Ini ada pendopo Arya Wiraraja. Dan di depan saya ini dulunya ini perpustakaan guys. Terus sekarang nggak tahu ya perpustakaannya kemana atau tetap ya. Tapi kok bersih ya. Mungkin yang tahu perpustakaan sekarang dipindah kemana ya guys. Bisa untuk komen di bawah. Nah ini kalau lurus tadi ini ke jalan tadi guys, ke jalan satu arah tadi, jalan utama provinsi gitu. Kita belok kanan. Nah di sebelah kanan kita ini nanti, nah ini ada panti asuhan ya, Putri Muhammadiyah gitu. Jadi dulu kalau kita sebelum kita lomba baris ya, dulunya kita kumpulnya di sini. Soalnya kan dulu saya sekolahnya SMK Muhammadiyah ya, Yayasan Muhammadiyah, jadi kumpulnya di sana di Panti Putri Muhammadiyah. Ya sepeda-sepeda kita taruh sana lah gitu. Ataupun ada upacara gitu, sepeda kita ditaruh sana, kita jalan kaki ke alun-alun gitu guys. Ya seru sih waktu itu. Ya itulah kenapa aku bilang kalau kalian waktu SMK itu harus kita manfaatin lah waktu-waktunya itu buat ya banyak-banyak pengalaman lah, ikut-ikut kegiatan gitu. Ini sebelah kiri saya ini ada pemakaman guys. Nah itu pemakaman umum di daerah Jogoyudan. Kita hati-hati. Oke. Nah ini kita nanti melewati jembatan. Nah dulu kalau saya mau latihan bulu tangkis, dulu saya jemput teman saya guys, adik yang daerah pemakaman nanti tuh jemput teman saya. Sekarang teman saya itu sudah jadi polisi ya sekarang itu. Namanya tuh Yuda dulu itu. Sekarang sudah jadi polisi nggak salah. Jadi dulu tuh sering latihan badminton di daerah sini guys. Nanti saya tunjukin tempatnya. Jadi selama SMK itu latihannya untuk badmintonnya di daerah sini. Soalnya dulu belum ada gedung olahraga di sekolah saya dulu, di SMK saya. Jadi kita harus sewa tempat di luar gitu. Dan sekaligus sama pelatihnya gitu guys. Wah kangen banget masa-masa itu guys. Latihan pulang sekolah, pulang malam kalau memang ada perlombaan, atau enggak kalau rutinannya itu hari Jumat ya guys. Soalnya dulu kan full day ya. Jadi hari Jumat itu ada latihan kan kayak ekstrakurikuler itu. Jadi enaknya kita pilih badminton dulu itu kita keluar guys. Jadi ekstrakurikulernya itu kita keluar, nggak di sekolah. Jadi enak lah sambil beli makanan di luar ya kan. Kalau yang di sekolahan kan ya tetap di sekolahan ya kan. Kalau kita enggak, kita keluar. Tapi tetaplah ada pantauan sama guru-guru gitu. Nah, ini guys tempatnya di sebelah kiri saya ini. Namanya Kak Udin kalau salah ya. Namanya Kak Udina ini. Oh ada guys, masih dipakai. Oke lah, next time lah aja lah ya guys. Jadi ini juga tempat jalan yang saat kita lomba baris berbaris guys. Jadi lombanya itu lewat sini juga jalannya. Yang tadi itu kita lewatin itu dari Jogoyudan, Panti itu tempat jalur kita baris berbaris guys. Jadi startnya dimulai alun-alun, terus ada lewat tadi yang KUD kita lewati tadi, yang saya latihan bulu tangkis itu lewat situ, lalu lewat sini guys. Oh di daerah Indomaret ini sudah jalan satu arah guys. Saya kira di selatannya rumah sakit ya, ternyata mulai di utaranya rumah sakit
untuk jalan satu arahnya. Oke, kita menuju arah pulang guys. Untuk tempat-tempatnya sudah saya kunjungi tadi, yang sudah saya jelaskan juga. Itu adalah tempat-tempat yang saya waktu SMK yang saya kunjungi atau saya singgahi. Soalnya di sana itu ya tempat-tempat yang sering saya gunakan untuk aktivitas saya, kayak perlombaan, kayak latihan tadi gitu guys. Jadi sering lah lewat jalan situ atau tempat situ gitu. Oke guys, mungkin itu saja ya untuk vlog video pada kali ini. Video vlog pertama saya mungkin cukup sekian sampai saat ini saja. Ini sudah ada tulisan selamat jalan ya. Jadi kita sudah keluar dari kota. Jadi mungkin itu juga akan menutup untuk vlog kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton vlog kali ini sampai akhir. Vlog pertama saya, mungkin nanti vlog-vlog selanjutnya akan saya buat. Mungkin bisa di kolom komentar, chat kemana aja untuk vlog selanjutnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel ini untuk lebih berkembang ke depannya. Dan semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum.